Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu, dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan saya Ibu Nirmawan, mahasiswa sipil Universitas Tanjung dengan teknologi pelaksanaan konstruksi studi kasus proyek bendungan Jeragung Paket 3 Semarang. Ya, berikut mungkin biodata saya. Mungkin izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu outline dari paparan ini, yaitu satu di pendahuluan, dua pengantar teknologi pelaksanaan konstruksi, eh, tiga konstruksi bawah air, empat serangan, enam penumpang evakuasi. Bab satu pendahuluan. Jadi pemilihan topik ini dibelakangi oleh peningkatan banjir, irigasi, dan penyediaan air baku di tengah tantangan perubahan iklim dan cuaca curah dan yang sangat ekstrim dan kebutuhan ketahanan air nasional ya. Penerapan teknologi pelaksanaan konstruksi yang tepat menjadi kunci keberhasilan pembangunan bendungan dan bendungan, efisiensi dan berkelanjutan. Uh, Pada peta pembangunan bendungan berikut, bendungan Jeragung Paket 3 adalah salah satu bagian dari sekian pembangunan bendungan yang diselesaikan pada tahun 2024. Di sini di layar ada di posisi di Aceh, di Kalsel, di Sumber, Solo, Lampung menyebar ada 53 bendungan selesai di 2024 dan 8 bendungan diantaranya selesai di tahun 2024. Bab 2, pengantar teknologi pelaksanaan konstruksi. Teknologi pelaksanaan konstruksi merupakan penerapan metode kerja, kemudian peralatan modern, material yang tentunya inovatif ya, dan sistem manajemen waktu, biaya mutu serta keselamatan kerja. Elemen utama teknologi pelaksanaan meliputi peralatan konstruksi, metode kerja, terampil ya tentunya, pengendalian mutu serta sistem keselamatan kerja. Teknologi ini mencakup antara lain ya ada BIM atau BIM, Building Information Modeling untuk perencanaan terpadu. Biasanya ada coordination ya antara struktur arsitek dan MEP, dalam hal ini untuk coordination secara pembuatan model visual ya sebelum pelaksanaan basic konstruksi. Kemudian ada fabrication, modular construction untuk mempercepat pekerjaan lapangan. Jadi semacam precast dan modular construction produksi di luar site. Kemudian ada juga automation seperti alat berat, GPS control, dan ya, untuk meningkatkan presisi serta penerapan konstruksi dan manajemen software. Kalau di BIM ada yang namanya BIM 360, sekarang lebih dikenal dengan CDE untuk kelancaran koordinasi. Harapannya dengan tersebut teknologi pelaksanaan menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek konstruksi modern. Ya. Pada bab 3 konstruksi bawah air,
Ini kira-kira peta atau plotting dari eh, lokasi intake, fasilitas OP, outletnya, dan inlet di layar ini, kemudian bangunan pengelak. Jadi posisi-posisinya. Untuk bendungan Jeragung merupakan bendungan tipe urukan batu dengan inti lempung yang berfungsi sebagai pengendali banjir, penyedia air irigasi, dan sumber air baku. Eh, Pelaksanaan konstruksi bendungan ini melibatkan beberapa teknologi utama. Eh, Pertama adalah diversi sungai, dalam hal ini menggunakan terowongan pengelak dan apa namanya cover dam untuk menjaga area konstruksi tetap kering. Eh, Kedua adalah metode cut and fill serta zoning material diterapkan dengan ketat. Ini bendungan menggunakan tanah lempung kedap air, kemudian ada lapisan filter untuk menjaga stabilitasnya, dan rock fill ya, yang dibuat dari kuarit. Uh, Mungkin kalau di layar ini adalah perbedaan bendung dan bendungan ya, secara kapasitas memang sudah berbeda. Uh, Daya tampungnya juga berbeda, terus kemudian fungsinya juga berbeda, jenis strukturnya. Kalau bendung itu bisa sederhana berdiambang atau tetap. Kemudian yang untuk bendungan itu lebih kompleks, yaitu urutan konsolidasi, eksisi, kemudian cashflow dan intek juga. Tetapi untuk bendungan mempunyai resiko yang lebih tinggi daripada bendung, dan secara biaya juga lebih tinggi. Nah, ini gambaran umum paket 3 ada yang diwarnai hijau. Jadi ini penjelasan air baku juga, aliran irigasi, pengendalian banjir, potensi PLTMA, dan sebagai pariwisata juga. Ini data teknis, data-data nama sungai, panjangnya, kemudian curah hujan rata-rata, kemudian bendungan utama ini tipenya adalah sembilan tadi dilakukan final inti tegak dengan kemiringan 1:2,25, dengan tipe pengelaknya adalah saluran terbuka, dan seterusnya di layar. Kemudian pengambilan intake, lokasinya di tumpuan kiri, intake tower, lokasi dasarnya adalah elevasi plus 8500 meter. Kemudian ini adalah pembagian paket 1 kita area, paket 2 di Wika dan PP KSO, kemudian pipa yang KSO dengan paket 3. Next. Ini adalah lingkup pekerjaan teknologi pertama yang digunakan, yang saya sampaikan tadi, bahwa yang pertama adalah diversi sungai, kemudian kedua adalah metode cut and fill, ketiga adalah dilakukan curtain growing ya, sedalam puluhan meter untuk mencegah rembesan air melalui fondasi. Kemudian yang keempat adalah ada struktur perangkap seperti spillway dan intake tower, dan pembangunannya menggunakan metode pengecoran beton massal. Kemudian yang kelima adalah pelaksanaan proyek. Ini adalah di berat, dump truck, eksavator, dan truk untuk hauling, pesawat untuk observasi, dan pitching plan untuk suplai beton, crane untuk angkut, serta sistem monitoring lokasi berbasis GPS. Ini adalah alat-alat kerja yang dipakai di Serpong 3. Kemudian keempat, inovasi dan teknologi terkini. Pelaksanaan konstruksi bendungan modern juga memanfaatkan berbagai inovasi teknologi ya, yaitu digitalisasi konstruksi melalui BIM, memungkinkan deteksi konflik desain sebelum pelaksanaan. Yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa
pelaksanaan BIM ini sangat membantu ketika proses perencanaan dan penyusunan dokumen, sehingga kemungkinan clash antar bidang itu bisa terdeteksi di awal. Kemudian kalau BIM di level 4 atau BIM 4D adalah jadwal bergerak ya, lebih ke maaf, untuk yang keempat ini adalah quantification untuk perhitungan volume dari model BIM itu sendiri. Kemudian yang BIM 5D adalah untuk jadwal bergerak atau biasanya di Revit itu pakai Navisworks perencanaan atau pencatatan. Kemudian drone mapping digunakan untuk pemantauan progres pekerjaan secara supaya tepat dan akurat ya. Untuk pekerjaan secara cepat dan penggunaan self compacting, concrete dan mixer meningkatkan kualitas beton serta mempercepat pekerjaan. Selain itu ada sensor pisometer dan inclinometer untuk memonitoring stabilitas bendungan secara real time. Dan pengelolaan lingkungan yang baik juga akan mendukung konsep konstruksi yang berkelanjutan. Nah, berikut adalah yang di layar inovasi teknologi BIM 3D. 4D adalah BIM planning schedule misalkan tadi, dan 5D shape by cost estimation dan quantity take off. Tapi di Indonesia kebanyakan hanya sampai di 5D saja. Untuk 6D sampai ke 8D masih belum terlalu ya diterapkan ya. Dan ini adalah capture dari LIDAR. Baik, untuk bab 4, tantangan dan solusi lapangan. Bab 5, untuk tantangan dan solusi lapangan. Pelaksanaan konstruksi bendungan ada beberapa, pastinya berbagai tantangan ya di lapangan, tetapi di pengerjaan air ini agak berbeda. Jadi curah hujan yang tinggi mungkin kalau di bangunan landed itu mungkin akan teratasi dengan sederhana ya, tetapi untuk bangunan air ini curah hujan tinggi dapat mengganggu pekerjaan urukan dan pengaturan beton yang dengan luasan lebih besar ya, dan ini akan dilakukan treatment untuk antisipasi hal tersebut. Kondisi geologi yang kompleks berpotensi menyebabkan rembesan dan ketidakstabilan lereng. Itu juga berlaku juga. Kemudian skala pekerjaan yang besar menuntut koordinasi logistik dan manajemen proyek yang harusnya yang efektif ya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan penjadwalan adaptif terhadap cuaca, monitoring geoteknik berkelanjutan, pengendalian mutu material yang ketat ya, serta penerapan sistem keselamatan kerja yang tentunya disiplin ya. Pendekatan ini membantu meminimalkan risiko konstruksi dan menjaga kelancaran proyek. Baik, untuk bab 4, penutup dan rangkuman. Secara umum dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan bendungan Jelagung menunjukkan pentingnya penerapan teknologi pelaksanaan konstruksi yang tepat. Kemudian metode konvensional seperti cover dam dan grading tadi yang dipadukan dengan teknologi modern seperti BIM, drone, dan LIDAR sensor monitoring mampu meningkatkan efisiensi keselamatan dan kualitas konstruksi. Digitalisasi konstruksi meningkatkan akurasi dan transparansi untuk pengawasan proyek. Tapi meskipun demikian, keberhasilan proyek tetap ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan yang ada ya, dan budaya keselamatan atau kesadaran keselamatan kerja. Dengan demikian, sinergi antara teknologi dan manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan lingkungan yang tentunya aman, efisien, dan berkelanjutan.
Saya mengambil referensi ini dari Bilasik KW 1988 Coastal Protection Kema, kemudian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, uh, yaitu panduan pelaksanaan perlindungan dan lain sebagainya. Kemudian dokumentasi ini adalah slide YouTube di yang saya ambil dari YouTube di Jagung 3 Semarang ini. Kemudian ini adalah progres pekerjaan, jadi dokumentasi progres pekerjaan terdapat jalan akses di Wonorejo, Candirejo, kemudian di Burangan Sapen, kemudian Candirejo juga di Ronggo ya. Kemudian progres pekerjaan untuk bangunan pengelak, inletnya. Kemudian ini adalah dokumentasi pengelak terowongan pengelaknya. Kemudian outlet bangunan pengelaknya dan sementara kanan jalan akses ya. Ini juga bangunan pengambilan dari ini sendiri. Kemudian bangunan pelimpahnya, ini dokumentasi juga di sandaran kanan. Fasilitas dan penunjangnya ini adalah perkantoran untuk dinas dan apa namanya pendopo ya untuk diskusi atau perkantoran. Dan dalam pelaksanaan pembangunan 3 Semarang ini terdapat pemindahan atau relokasi SUTEP, SUT, ET, saluran darat tegangan ekstra tinggi. Ini adalah dokumentasi existing, kemudian dokumentasi proses relokasi, kemudian relokasi yang tempat baru ya, titik yang baru. Mungkin demikian paparan dari saya terkait dengan pembangunan Jagung 3 di Semarang. Untuk lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.